5 hal diketahui soal hasutan anarkis bukan demo yang jerat Del Pedro. Direktur Lokataru Foundation Del Pedro Marha Enrismansyah ditetapkan menjadi tersangka terkait aksi yang berujung ricuh di Jakarta pada 25 Agustus. Del Pedro menjadi tersangka dengan dugaan penghasutan aksi anarkis. 1. Status tersangka. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ari Syam Indradi menjawab kabar ramai di publik mengenai penangkapan Del Pedro. Ade Ari mengatakan pihaknya sudah menetapkan Del Pedro sebagai tersangka saat penangkapan pada Senin 1 September malam. Seseorang yang ditangkap oleh penyidik tentunya sudah lebih dahulu ditetapkan tersangka, kata Ade Ari saat menjawab pertanyaan apakah Del Pedro sudah ditetapkan sebagai tersangka, Selasa 2 Agustus 2025 siang. Ade mengatakan penetapan tersangka ini dilakukan setelah polisi melakukan penyelidikan. Penyelidikan dilakukan sejak 25 Agustus lalu. Melakukan upaya penangkapan terhadap saudara DMR, yang sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka yang proses penyelidikannya sudah dilakukan sejak 25 Agustus, ujarnya. 2. Dugaan hasutan anarkis, bukan ajakan demo. Ade Ari mengatakan Del Pedro diduga melakukan ajakan aksi anarkistis di media sosial. Ade Ari mengatakan ajakan Del Pedro melibatkan pelajar, termasuk anak di bawah umur. Bukan ajakan melakukan aksi demo, ya, ajakan untuk melakukan anarki, jadi mohon, saya ulangi lagi ya, ajakan hasutan yang provokatif untuk melakukan aksi anarkistis dengan melibatkan pelajar, termasuk anak, ujar Ade Ari. 3. Peran dan afiliasi Del Pedro dengan akun-akun medsos. Polisi mengungkap peran Del Pedro terkait dugaan penghasutan aksi anarkis. Ade Ari mengatakan Del Pedro menyebar ajakan pelajar aksi. Peran tersangka DMR adalah melakukan kolaborasi dengan akun-akun IG lainnya untuk menyebarkan ajakan agar pelajar jangan takut untuk aksi, kita lawan bareng, ujar Ade Ari dalam konferensi pers, Selasa 2 September 2025 malam. Dalam kesempatan yang sama, penyidik membeberkan akun Instagram yang dikelola Del Pedro terhubung dengan akun-akun lainnya dalam menghasut, menjelaskan bahwa peran daripada DMR tadi, bahwa yang bersangkutan merupakan pengelola daripada akun admin dari Lokataru Foundation di mana bahwa akun tersebut memiliki afiliasi atau kolaborasi dengan akun daripada blog politik pelajar, ujar penyidik Polda Metro Jaya. 4. Akun-akun milik Del Pedro dan 5 tersangka lain. Del Pedro ditetapkan tersangka terkait dugaan penghasutan bersama dengan 5 tersangka lain. Mereka ialah berinisial MS, SH, KA, RAP, dan FG. Adapun akun-akun medsos yang dimiliki para tersangka yakni untuk DMR dan MS melakukan penghasutan melalui Instagram L, sementara tersangka SH dan KA melakukan hasutan melalui akun medsos B. Kemudian tersangka RAP menghasut lewat akun medsos R, lalu untuk tersangka FG melakukan penghasutan melalui akun TikTok F. 5. Pasal-pasal yang jerat Del Pedro. Del Pedro terancam dijerat pasal tentang tindak pidana penghasutan hingga penyebaran berita bohong. Saudara DMR diduga melakukan tindak pidana menghasut untuk melakukan pidana dan atau menyebarkan informasi elektronik yang diketahuinya membuat pemberitahuan bohong yang menimbulkan kerusuhan dan keresahan di masyarakat dan atau merekrut dan memperalat anak dan membiarkan anak tanpa perlindungan jiwa, ujar Ade Ari dalam jumpa pers di Polda Metro Jaya, Selasa 2 September. Sebagaimana dimaksud dalam pasal 160 KUHP dan atau pasal 45A, ayat 3 Yungto pasal 28 ayat 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang ITE dan atau pasal 76H Yungto pasal 15 Yungto pasal 87 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, lanjut Ade Ari.